Oke, selamat pagi ya. Kita bicara hari ini pada materi induksi matematis dan pigeonhole. Jadi, induksi matematis itu adalah merupakan salah satu teknik pembuktian yang ada di dalam matematika, di mana cara membuktikannya di sini ini sebenarnya kita mau melihatnya secara general nanti jadinya. Nah, biasanya untuk induksi matematis ini akan digunakan untuk membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli. Ya, biasanya gitu. Jadi contoh aja, jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah n kuadrat. Nah, ini Anda harus buktikan. Jadi kalau bentuk pembuktian seperti ini, Anda nggak bisa membuktikannya itu dengan bilangan ya, karena ini n buah bilangan. Kalau n buah bilangan itu kan berarti banyak sekali. Anda nggak bisa membuktikan cuma sampai misalkan n-nya 10, n-nya 20, itu nggak boleh. Kalau seperti ini berarti kita harus buktikan secara general. Terus contoh yang lain, misalkan untuk semua bilangan bulat tidak negatif n itu berlaku bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai 2 pangkat n itu hasilnya adalah 2 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 1. Terus contoh yang lain tuh untuk setiap n yang lebih besar sama dengan 3, jumlah sudut dalam sebuah poligon dengan n buah sisi itu adalah 180 dikalikan n-2 derajat. Ya, ini nanti kondisi-kondisi seperti ini yang kita bisa lakukan pembuktian dengan menggunakan induksi matematis. Nah, bagaimana langkah induksi matematis? Ada 3 langkah untuk pembuktian induksi matematis ini. Langkah yang pertama kita sebut sebagai basis induksi. Di basis induksi ini Anda mau menunjukkan bahwa pernyataannya itu benar untuk n itu sama dengan n0. n0 itu berarti untuk suku yang pertama. Pernyataannya ini benar untuk saat saya ambil n-nya itu adalah pada suku pertama. Itu basis induksi. Sedangkan langkah selanjutnya yang disebut dengan hipotesa induksi, itu kita melakukan asumsi. Jadi asumsinya pernyataan itu benar untuk n sama dengan k. Dan terakhir, kita sebut sebagai langkah induksi, ini adalah langkah membuktikan. Membuktikan bahwa pernyataan itu benar saat n itu sama dengan k plus 1. Nah, kalau ketiga langkah ini sudah berhasil kita buktikan, maka kita bisa nyatakan bahwa pernyataan itu benar untuk semua n yang lebih besar sama dengan n0. Jadi gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ada? Yuk kita lihat contoh ya. Contoh. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama itu adalah n kuadrat. Jadi ini mau dibuktikan bahwa kalau saya jumlahkan n buah bilangan ganjil positif pertama, jadi bilangan ganjil positif pertama itu kan berarti ada 1, terus 3, terus 5, gini ya, terus 7, 9, dan seterusnya. Berakhirnya kapan ini? Berarti kalau n buah, ini kan berarti bilangan pertama, ini bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, ini bilangan kelima,
Nah, kalau bilangan ke N, berarti kita punya rumusannya apa ini? Kalau bilangan keduanya itu adalah 3, bilangan ketiganya itu adalah 5, bilangan keempat itu 7, berarti di sini kalau bilangan ke N, apa ini berarti? Kita punya jadinya apa? 2n-1 ya berarti ya. 2n-1, betul nggak? N-nya 2 itu 4 kurangi 1, 3, ini 6 kurangi 1, 5, 8 kurangi 1, betul. Berarti ini, nah ini sama dengan N kuadrat. Kita mau membuktikan, betul nggak sih? 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9, ditambah sampai dengan 2n-1, itu sama dengan N kuadrat. Nah, untuk membuktikan yang seperti ini, dengan menggunakan induksi matematis, maka Anda lakukan 3 langkah tadi. Jadi yang pertama yang disebut dengan basis induksi. Basis induksi itu kita melihat saat N-nya sama dengan 1. Jadi pada saat N0, pada saat dia suku yang pertama, Anda lihat N-nya sama dengan 1, di ruas kiri ini nilainya adalah sama dengan 1, ya karena cuma satu suku pertama. Di ruas kanan, saya punya N kuadrat dengan N-nya sama dengan 1. 1 kuadrat hasilnya sama dengan 1. Oh, ternyata dari sini kita bisa dapatkan bahwa untuk N sama dengan 1, pernyataannya itu benar. Ya, karena jumlah satu bilangan ganjil positif pertama itu juga sama dengan 1. Nah, basis induksinya sudah kita buktikan. Terus kemudian langkah yang kedua, hipotesis. Kalau hipotesis itu berarti kita melakukan asumsi. Jadi di sini diasumsikan bahwa ini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sampai dengan 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Ini kita asumsikan benar. Karena hipotesis ya. Jadi saat n-nya itu sama dengan nggak kelihatan. Jadi saat Pn, saat suku yang ke N, maka kita katakan ini diasumsikan benar. Nah, dari hipotesa induksi, kita langsung masuk ke langkah induksi. Kalau di langkah induksi, Anda mau membuktikan bahwa saat N-nya itu sama dengan N plus 1 pada suku ke N plus 1, makanya ini ngomongnya Pn plus 1, pernyataannya itu juga benar. Jadi kalau ini adalah apa ini namanya suku yang ke N, penjumlahan sampai suku ke N, kalau ini penjumlahan sampai dengan suku ke N plus 1, berarti fungsi yang ada di sini ini kita buat menjadi suku ke N plus 1. Jadi ini tadi kan sampai dengan N. Ya, ini sampai dengan N. Berarti kita tambahkan satu suku lagi, suku ke N plus 1. Suku ke N plus 1 ini dapatnya dari ini, suku ke N dengan N-nya Anda ganti dengan N plus 1. Jadi kalau N plus 1 ini jadinya kan, sebelum dapat yang atas ya, saya punya 2 kali N plus 1 dikurangi dengan 1. Untuk ini. Bentukan dari suku ke N plus 1. Ini sendiri kan kalau kita buka jadinya 2N plus 2 dikurangi 1. Makanya menjadi 2N plus 1. Ini adalah, ini suku ke N, jadi ini sukunya, ini suku ke N, ini suku ke N plus 1. Di ruas kanannya, N-nya juga Anda gantikan dengan N plus 1, menjadi N plus 1 kuadrat. Nah, kita mau buktikan, betul nggak sih kalau ini tadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya ditambah 2n-1 ditambah 2n plus 1 itu hasilnya sama dengan n plus 1 dikuadratkan. Nah, sama apa enggak gitu. Nah, ini Anda buktikan. Nah, cara membuktikannya bisa seperti ini.
Jadi pembuktian itu bisa macam-macam ya. Bisa kita lihat dari kiri disama dengan kanan, atau kita jalan di dua sisi, kiri sendiri jalan, kanan juga jalan, terus kemudian kita cocokkan sama enggak gitu, itu juga bisa. Nah ini pembuktian yang dari kiri ke kanan. Jadi ini tadi mau dilihatkan betul enggak 1 plus 3 plus 5 sampai dengan 2n min 1 ditambah 2n plus 1, nanti hasilnya adalah n plus 1 kuadrat. Nah kita tuliskan dulu. Tadi berdasarkan hipotesis induksi, yang ini, n suku pertama ini, kan jumlahnya sama dengan n kuadrat. Gini kan? Jumlahnya sama dengan n kuadrat. Berarti secara keseluruhan, kalau ini saya tambahkan dengan 2n plus 1, maka hasilnya akan sama dengan n kuadrat ditambah dengan 2n plus 1. Ini kalau kurungnya saya buka, maka saya bisa uraikan ini menjadi n kuadrat plus 2n ditambah dengan 1. Ini sendiri, kalau kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna, maka n kuadrat plus 2n plus 1 itu bisa saya tulis menjadi n plus 1 kuadrat. Nah, ternyata kalau dari sini akhirnya kita bisa katakan bahwa benar, kita bisa buktikan. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2n min 1 ditambah 2n plus 1 itu sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, jadi dengan langkah induksi yang sudah terbukti ini, Anda bisa menyimpulkan secara umum bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah n kuadrat. Kurang lebih seperti itu untuk pembuktian dengan induksi matematis. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Oh, sebentar, ada chat. Kenapa bisa sama dengan n kuadrat? Oh ya, itu tadi. Yang bagian hipotesis. Kalau hipotesa itu diasumsikan ya. Ini ngambilnya kalau di hipotesa itu berdasarkan dari soal. Jadi apa sih yang akan kita buktikan gitu. Nah, yang akan kita buktikan itu diasumsikan benar dulu. Kalau di hipotesa itu. Jadi kan tadi dari soal itu, kalau saya balik lagi ya, bentar, saya tadi kan mau ditunjukkan gini, di soal itu minta dengan induksi matematik buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, ini yang akan kita buktikan. Hipotesis itu ngambil dari apa yang akan kita buktikan. Awalnya kita asumsikan dulu itu benar. Jadi kalau sudah diasumsikan benar, saat N itu sama dengan K, nanti secara umumnya kita lihat pada langkah induksi, yaitu saat N-nya sama dengan K plus 1, atau tadi ngomongnya adalah fungsi Pn plus 1. Maka induksi matematik tetap menggunakan N plus 1 jika hipotesis tidak berbentuk bilangan bulat. Kalau ini apa ini namanya induksi matematis itu kita bisa gunakan hanya untuk bilangannya berbentuk bilangan bulat ya. Jadi tadi kan di depan dinyatakan bahwa proses pembuktian dengan induksi matematis itu ini hanya berkaitan dengan bilangan-bilangan asli. Jadi bilangan asli itu kan bilangan bulat gitu, bulat positif lah. Jadi memang induksi matematik karakteristiknya adalah yang seperti itu. Ya.
Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau enggak ada, Anda bisa coba nih. Coba satu soal ini dulu. Saya tulis dulu ya. Dari ini semua, ini kan menjadi 2 pangkat N plus 1 dikurangi dengan 1. Terus ini berarti ditambahkan dengan gini, 2 pangkat N plus 1. Oke, terus? 2 kali 2 pangkat N tambah 1 kurang 1. Gimana Febrian? 2 kali? 2 dalam kurung 2 pangkat N tambah 1. 2 dalam kurung 2 pangkat, bisa rada ini sedikit nak, 2 suaranya pangkat N jauh. tambah 1. 2 pangkat N ditambah satunya di atas. Ya. Gini. Tutup kurung kurang 1. Dikurangi dengan 1. Oke. Dari mana ini? Itu ada 2 kali 2 pangkat N. Ini ya, berarti ya. 2 pangkat N plus 1 ditambah dengan 2 pangkat N plus 1. Ya, ini berarti kan dari sini ini saya bisa nyatakan sebagai 2 dikalikan dengan 2 pangkat N plus 1 dikurangi dengan 1. Oke. Terus? Pakai sifat eksponen, jadinya 2 pangkat N tambah 1 tambah 1. Gini. Gini. Dikurangi dengan 1. Gini ya? Iya, Bu. Oke. Ya, betul ya. Jadi dari sini kita bisa buktikan bahwa ternyata memang untuk N plus 1, PN plus 1, kita bisa dapatkan hasilnya seperti yang di sana. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi kalau sudah terbukti seperti ini, maka nanti secara umum kita katakan bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N itu hasilnya adalah 2 pangkat N plus 1 dikurangi dengan 1. Ya, ini ditulis sendiri ya, kesimpulannya ya. Ya, jadi ininya terbukti berarti nanti. Ini 2 pangkat 0. Untuk N-nya N yang lebih besar sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Enggak ada? Oke, baik. Kalau enggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini ada satu lagi soal yang Anda bisa coba kerjakan nanti di rumah ya. Jadi ini mau membuktikan bahwa untuk N yang lebih besar sama dengan 1, maka N pangkat 3 plus 2N ini akan merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Jadi nanti caranya sama seperti itu. Yang K yang pertama kan basis. Ini basis induksinya ya. Basis induksi berarti nanti, ini nanti diselesaikan sendiri ya, saya cuma menunjukkan aja. Ya, kan N lebih besar sama dengan 1, berarti Anda masukkan saat N sama dengan 1, apa yang terjadi? Masukkan ke sini, 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1.
ini hasilnya adalah 3. Nah, dari sini Anda bisa bilang bahwa 3 itu habis dibagi 3. Ini kan berarti benar pernyataannya. Terus yang kedua, di langkah hipotesis, hipotesa induksi, ya kita asumsikan benar berarti. Ya, diasumsikan benar, diasumsikan bahwa benar, diasumsikan salah benarnya di sini, benar bahwa apa itu n pangkat 3 plus 2n itu habis dibagi 3. Nah, terus yang langkah ketiga ini yang perlu Anda cari sih ini. Ini tadi langkah induksi. Jadi kalau di langkah induksi itu akan dibuktikan bahwa saat n itu sama dengan K plus 1 ya, atau Pn plus 1, berarti ini setiap n-nya itu Anda tambahkan n plus 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat n plus 1, itu habis dibagi 3. Ya, ini nanti silakan dibuktikan dulu. Jadi dicoba ya nanti di rumah. Kalau ternyata enggak ada masalah ya berarti minggu depan kita nggak akan bahas gitu. Tapi kalau ada yang tanya, masih ada yang belum jelas bagaimana cara membuktikannya, maka nanti kita bisa bahas sekilas di awal pertemuan untuk yang minggu depan. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan untuk induksi matematis. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke pigeonhole, prinsip pigeonhole. Jadi ini istilahnya ada banyak sih. Ada yang ngomong pigeonhole principle, ada yang Susbox argument, Dirichlet Drawing principle, itu sebenarnya sama. Jadi ini namanya macam-macam, itu tergantung, tergantung ya, karena memang penemunya itu Dirichlet ini. Jadi ada yang bilang bahwa ini adalah Dirichlet Drawing Principle. Nah, prinsip dasar dari prinsip pigeonhole itu, ini ada beberapa sih. Tapi utamanya gini, kalau saya lihatkan dari yang di sini aja ya. Jadi prinsip yang pertama itu, kalau saya punya burung merpati, sebut aja jumlahnya N gitu ya. Kemudian ini mau saya tempatkan pada M buah rumah merpati, di mana jumlah N-nya ini lebih besar daripada M, maka pasti terdapat rumah merpati itu yang memuat paling sedikit 2 merpati. Jadi misalkan gini, saya punya merpatinya ada 5 gitu ya. Terus kemudian saya cuma punya sangkar merpatinya itu, rumah merpatinya cuma 3. Nah, pastikan dari situ minimal ya, minimal akan ada beberapa rumah merpati itu yang isinya paling sedikit 2. Ya, kita ngomongnya minimal, karena kalau itu misalkan dimasukkan secara merata gitu. Tapi bisa jadi juga enggak gitu, bisa jadi aja nanti 5-5-nya dimasukkan ke dalam satu rumah kan gitu ya mungkin. Makanya ini ngomongnya paling sedikit itu akan ada satu rumah merpati itu yang memuat 2 merpati. Ya paling sedikit itu kalau tadi saya bilang ada 5, terus rumahnya cuma 3. Jadi dimasukkan ke dalam rumah merpatinya itu secara merata. Berarti
kan ada 2 rumah merpati yang isinya 2, terus 1 rumah merpati yang isinya 1. Makanya ngomongnya paling sedikit ada rumah merpati itu yang berisi 2 merpati, paling sedikitnya. Ya, tapi mungkin bisa lebih ya, bisa lebihnya bagaimana ya, seperti yang saya bilang tadi, kelima-limanya dimasukkan ke dalam 1 rumah merpati, itu kan berarti memang akan ada 5 ya tambahan. Ya, ini yang dikatakan dengan prinsip pigeonhole bentuk pertama. Jadi kalau ada n buah merpati, ditempatkan pada n buah merpati, dengan jumlah n itu lebih besar daripada m, maka terdapat rumah merpati itu yang memuat paling sedikit 2 merpati. Ini sebagai contoh ini ya. Pada saat pembentukan tugas kelompok yang dibagi menjadi 6 kelompok, 7 mahasiswa itu tidak masuk kuliah, sehingga mereka belum terdaftar dalam kelompok yang sudah dibagi. Nah, tunjukkan bahwa paling sedikit ada 2 mahasiswa yang bergabung dalam 1 kelompok. Nah, jadi kalau kayak gini nih, Anda bisa menggunakan prinsip pigeonhole tadi, di mana 7 mahasiswanya itu kita anggap sebagai merpati, 6 kelompoknya itu sebagai rumah merpati. Berdasarkan prinsip pertama dari pigeonhole, maka kita akan dapatkan di sini memang akan terdapat rumah merpati itu yang memuat paling sedikit 2 merpati. Karena apa? Jumlah merpatinya 7, jumlah rumahnya cuma 6. Sehingga nanti akan ada paling sedikit ya, akan ada rumah merpati yang paling sedikit memuat 2 merpati. Ya, dengan demikian akan terdapat suatu kelompok yang memuat paling sedikit 2 mahasiswa. Itu cara melihatnya dengan menggunakan prinsip pigeonhole. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ini kalau prinsip pigeonhole yang bentuk kedua ya. Jika sebanyak n objek itu dimasukkan ke dalam K kotak, maka setidaknya ada sebuah kotak itu yang berisi R-nya itu adalah N per K. Jadi kalau ada yang kurung terus bentuk lengkungnya ke atas ini bukan salah nulis bukan ya, tapi ini artinya adalah pembulatan ke atas. Ya, pembulatan ke atas dari N per K. Nah, jadi kalau ada N objek mau dimasukkan ke dalam K, maka di dalam kotak itu tadi, di dalam K kotak, maka akan ada sebuah kotak itu yang isinya adalah R, di mana R itu adalah pembulatan ke atas dari N dibagi dengan K. Ini adalah prinsip pigeonhole bentuk kedua. Sebagai contoh ini, dalam sebuah kelas berisi 28 mahasiswa. Nah, pasti ada setidaknya 3 mahasiswa yang punya bulan lahir sama ya. Ada 28 mahasiswa, kemudian dari sini kita mau melihat ada berapa sih minimal atau setidaknya itu mahasiswa yang punya bulan lahirnya sama. Kalau punya bulan lahir sama ya berarti kita tahu bulan kelahiran itu ada 12 kan ya. Kalau ada 28 mahasiswa, kalau Anda ini kan bagikan 28 dibagi dengan 12 itu kan hasilnya 2, sekian, itu berarti kita punya kalau dibulatkan ke atas ya berarti hasilnya akan ada 3 objek. Ya, sehingga dengan kondisi yang seperti ini maka akan kita dapatkan memang setidaknya ada 3 mahasiswa yang bulan lahirnya itu sama. Ya, itu kurang lebih dari prinsip pigeonhole. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari prinsip pertama dan prinsip kedua. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ini lanjut ya. Ini sebenarnya dari yang prinsip kedua tadi sih, hitung terbalik gini.
Jadi kalau pertanyaannya dibalik sekarang, berapa banyak objek minimum yang harus dipilih agar setidaknya R objek itu ada di dalam satu kotak dari K kotak itu. Jika objek ini disebarkan untuk setiap kotaknya, maka nanti banyaknya objek itu akan kita dapatkan dari K dikalikan dengan R-1 ditambah dengan 1. Ini untuk menghitung banyaknya objek ya, supaya kita bisa dapatkan di dalam kotak ini ada R objek, tapi objeknya ini memang disebar ke setiap kotak yang ada. Jadi sebagai contoh gini, harus ada berapa orang ya setidaknya dalam satu kelompok itu agar dipastikan ada 3 orang yang lahir di bulan yang sama. Ya ini setidaknya itu kan berarti paling enggak minimal gitu. Minimal ada berapa orang sih yang harus ada di dalam satu kelompok supaya 3 orang itu lahir di bulan yang sama. Maka dari sini kita akan hitung N, di mana N itu sama dengan K dikalikan R-1 ditambah 1. K-nya ini adalah jumlah bulannya, jadi 12. Terus R-nya ini tadi dimintanya kan ada 3 orang yang lahir di bulan yang sama, R-nya 3. Maka paling enggak itu harus ada 25 orang. Soal sebelumnya tadi 28, Bu. Ya, ini kan apa ya batas minimalnya ini. Batas minimalnya itu sama dengan 25. Ya, kurang lebih seperti itu yang disebut dengan prinsip pigeonhole. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Baik, kalau tidak ada, bagaimana untuk soal nomor 5 ini? Tentukan berapa banyak kartu bridge yang minimal harus diambil agar 3 buah kartu gambar wajik pasti terambil. Berapa minimal? 27. 27. Ada lagi yang punya jawaban lain? Kita lihat kartu bridge itu ada apa aja ya? Saya kok lupa apa aja? 4. Ada 4 macam. Iya. Iya, gambarnya apa saja saya kok lupa ya. Wajik, hati, sekop, rating. Oh ya ya ya. Ini apa? Ini wajik ya ini ya. Wajik. Terus ada hati. Skop itu yang bagaimana? Keriting itu yang gini kalau nggak salah ya. Kalau keritingnya itu. Ya semoga saya nggak salah. Ini. Terus skop itu yang kayak apa ya? Gambarnya. Hati kebalik terus ada pangkalnya. Hati kebalik gini. Gini tah. Kebalik. Salah. Oh iya betul. Hati kebalik. Jadi gini. Gini, terus ada apanya tadi? Ada di bawahnya ada kayak tiang. Gini dah, gini. Anggap aja ya, benar seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalau ingin mendapatkan yang pasti ini 3, yang ininya 3, ya Anda harus tahu memang informasi di sini. Ini kartu bridge itu totalnya ada berapa? Ada berapa ya? 82. 52. Kalau dibagi 4 berarti masing-masing 13. Ya, 13. Nah, maka kalau diinginkan bahwa 3 kartu wajib ini pasti terambil, pasti berarti ada jaminan pasti terambil, artinya ini kemungkinan yang terburuk ini memang ya. Kemungkinan yang terburuk itu ini semua sudah terambil semua. Jadi ini 13 sudah terambil, ini 13 sudah terambil, ini 13 juga sudah terambil semua. Sehingga ini kan 39. Baru pada pengambilan yang ke-40 itu kita baru mengambil dapatkan gambar wajik. Itu wajik yang pertama.
Terus pengambilan yang ke-41 itu Anda dapatkan wajib yang kedua. Pengambilan yang ke-42 baru dapatkan wajib yang ketiga. Karena diinginkan ini pasti terambil. Ini totalnya adalah 42. Jadi kalau ingin melihat, memastikan bahwa banyaknya kartu bridge yang minimal harus diambil, agar dia 3 buah kartu wajib itu pasti terambil, berarti kita lakukan 42 kali. Ya, dengan asumsi ini kita ambilkan yang paling terjelek ya. Yang paling terjelek di mana pengambilan yang pertama sampai dengan ke-39 itu kita sama sekali tidak mendapatkan kartu wajib. Ataupun dapat itu masih cuma 1 gitu. Tapi yang paling jelek sekali yaitu tadi, dari 39 kartu yang pertama itu tidak keluar wajib sama sekali. Baru nanti pengambilan ke-40, 41 ataupun 42 baru kita bisa dapatkan 3 buah wajib. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, hasilnya 42. Oke, ya sekarang kita latihan ya. Jadi yang pertama, seorang buruh dalam sebuah perusahaan dibayar mingguan setiap hari Sabtu. Ya, tunjukkan bahwa pada suatu bulan buruh tersebut akan mendapatkan bayaran 5 kali. Oke. Ya, gimana ini? Silakan dicoba dulu. Saya pause dulu ya record. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, ya, karena ini kan bicaranya dibuatnya itu dalam mingguan gitu ya, pembayarannya dalam mingguan. Berarti Anda harus tahu dalam 1 tahun itu ada berapa hari. Dalam 1 tahun itu kita punya ada 365 hari, nggak usah kabisat ya, yang biasa aja. Terus kita mau melihat dari 3.650 hari itu ada berapa bulan dan berapa minggu gitu kan. Ya berarti ini akan saya bagi dengan banyaknya bulannya itu 12, saya kalikan dengan banyaknya minggu. Banyaknya minggu itu, dalam 1 minggu, dalam 1 minggu itu ada 7 hari kan gitu. Ya, berarti ini saya kalikan dengan 7. Ini adalah Anda hitung dengan pembulatan ke atas. Nah, sehingga dari sini dapatnya kalau nggak salah, tadi saya sempat hitung, ketemunya itu adalah 4,28 sekian-sekian. Karena ini pembulatan ke atas, maka hasilnya ini adalah sama dengan 5. Ya, dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari. Ya kan? Kemudian itu semuanya dalam hari itu Anda bisa bagikan dengan banyaknya bulan. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah seperti itu. Oke, lanjut ya. Terus buktikan bahwa di antara 100.000 orang, ada 2 orang yang lahir tepat pada waktu yang sama, di jam, menit, dan detiknya. Wah, ini harus dianu nih. Gimana kira-kira? Gimana penjelasannya untuk yang nomor 2 ini? Jadi di dalam 1 hari itu ada 24 jam. Tuh. Lalu dijadikan jumlahnya dalam menit dikali 60. Lalu dijadikan detik
dikali 60. Oke, betul. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Ini juga tetap pakai prinsip pigeonhole yang kedua. Jadi kita buat apa ini namanya? Pembulatan ke atas dari 100.000 saya bagi dengan, betul tadi Tarik yang bilang, satu hari itu ada 24 jam. Nah, yang 24 jam ini kita mau jadikan dalam detik. Berarti 24 jam saya kalikan 60 menit, saya kalikan 60 detik. Sehingga dari sini akan didapatkan hasilnya berapa? Saya hitung kalkulator dulu. 100.000 dibagi dengan 24 kali 60 kali 60. Hasilnya adalah 1,1. 1,1 dibulatkan ke atas, maka akan kita dapatkan hasilnya sama dengan 2. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari dua nomor yang ada di sini. Oke, lanjut kali gitu. Yang nomor 3. Berapa setidaknya banyaknya mahasiswa yang harus hadir di suatu kelas agar terdapat 2 orang yang berhari lahir sama hari. Berhari lahir sama. Berarti berapa setidaknya ada jumlah mahasiswa yang harus ada di kelas tersebut? Berapa? 7. Ada yang bisa bantu saya? Ini berarti mencari N-nya ya ini ya. Jadi kayak hitungan yang terbalik tadi dulu. N itu sama dengan apa tadi berarti? K ditambahkan dengan N-1R ya. Ditambah dengan 1 gitu kalau nggak salah ya. Ada yang bisa bantu saya? Berapa setidaknya banyaknya mahasiswa yang harus ada di satu kelas agar 2 orang berhari lahir sama? Gimana? Berarti dalam hal ini saya punya N sama dengan 7 dalam kurung 2 min 1 ditambah dengan 1. Berarti hasilnya berapa nih, Michelle? 8. Harus 8. Minimal 8 ya berarti ya. Jadi setidaknya ada 8 siswa yang harus hadir di kelas itu agar 2 orang ini punya hari lahir sama. Ya, jadi kita pakai apa tadi hitungan kebalik tadi itu loh. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada? Baik, lanjut. Yang 3B. Saya minta tolong Nicholas Lawinata ya. Lawina siapa ini? 1604200064. Ya, Bu. Nicholas, untuk yang 3B, bagaimana? 13. Sama, Sen. Masih sama kayak tadi, berarti N itu sama dengan, dia mintanya tapi berbulan lahir sama. Berarti sekarang yang menjadi K itu bulan. Ada berapa banyak bulan sih? 12. 12. Berarti 12 dikalikan berapa? 2 kurang 1. 2 min 1, 2 kurang 1, betul. Oh ya, nah, 2 kurangi 1, terus ditambah dengan 1. Jadinya hasilnya berapa? 13. 13. Oke. Gitu ya caranya ya. Coba satu lagi. Saya minta bantuannya sebentar.
20073 siapa? Jonathan. Ya, halo Bu. Ya, halo Jonathan. Gimana? Untuk yang 3C ini, 3 dalam kurung 2 kurangi 1 tambah 1. 3 itu apa? 3 orang, K-nya. Oh, K-nya yang berjenis kelaminnya ini. Oh, Ya, berarti ini 2 2 dalam kurung 3 dikurangi 3 kurangi min 1 tambah 1. 1. Betul. Jadi 4 tambah 1, 5. 4 tambah 1, jadi ada 5 ya. Minimal harus ada setidaknya ada 5 mahasiswa agar 3 orang itu berjenis kelamin sama. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk menentukan berapa banyak dari anggota itu supaya ada sesuatu itu yang sama lah. K-nya ini menyatakan dari apanya yang sama. Kayak tadi berhari lahir sama, berarti hari lahir hari itu ada apa saja sih? Oh, ada Senin, Selasa sampai Minggu ada 7. Kalau berbulan lahir sama, bulan itu ada berapa? Oh, ada 12, berarti itu sebagai K. Berjenis kelamin sama. Jenis kelamin kan cuma 2, laki-laki dan perempuan. Berarti K-nya sama dengan 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu sampai sejauh ini? Kalau tanggal lahir sama, nah ini yang harus hati-hati ya. Tanggal lahir itu bisa berarti 31 ya. Kita ambil yang paling maksimalnya aja berarti ya. Bertanggal lahir sama itu ya berarti ambil yang paling maksimal itu 31, betul. Kalau kayak gini. Ya, ini tidak terlalu susah sih, hampir sama dengan tadi ya. Tentukan berapa banyak objek yang minimal harus diambil dari kardus agar dapat dipastikan bahwa objeknya matahari. Berapa ini? Kalau objek matahari, minimal objek yang harus diambil ada berapa ini? Mendapatkan 2 objek wajah. Oh, oke. Berapa? Ini kayak mengambil yang tadi kartu itu loh. Kalau kondisinya ini di dalam box, kemudian di dalam kardus gini, kemudian ada objek berbentuk matahari, terus ada 3 objek berbentuk wajah, 2 objek berbentuk love. Nah, ini sekiranya Anda harus menentukan berapa banyak objek yang minimal harus diambil agar dipastikan itu mendapatkan objek matahari. Karena objek mataharinya cuma 1 ya, artinya mendapatkan 1 objek matahari. Berapa ini minimal harus diambil? Berapa? 6 dan 5. Yang ini dulu objek matahari dulu aja. Objek matahari berarti berapa? 6. Betul ya? Minimal kan harus ngambil 6. Dengan asumsi yang bagaimana? Ini 6. Ya, asumsi pertama kalau kayak gini ini berarti semua objek terambil dulu. Jadi kayak tadi waktu kita bicara tentang kartu bridge itu, semua kartu itu terambil dulu. Ini berarti terambil 3 objek wajah, 2 objek love, baru yang terakhir kita dapatkan 1 objek matahari. Ini kemungkinan yang terburuknya yang kita bicarakan. Terus mendapatkan 2 objek wajah. Mendapatkan 2 objek wajah berarti kemungkinan terburuknya yang pertama Anda dapatkan cuma objek gambar matahari, terus 2 love, kemudian baru pada pengambilan keempat itu saya dapatkan objek wajah. Tapi dimintanya di sini ada 2 objek wajah. Berarti paling enggak ngambil 5 kartu. 5 kartu apa ini? 5 objek. Supaya dipastikan kita bisa mendapatkan 2 objek wajah. Ya, kurang lebih seperti itu sih untuk
prinsip pigeonhole ini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Tidak ada pertanyaan. Bagaimana? Sudah jelas sampai di sini?